Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat bersabda, "Fa inna hadhil millata sataftariqu ala 73 firqah." Sesungguhnya umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Sintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah. 72 golongan akan masuk ke dalam neraka dan satu golongan akan berada di surga. Wahiyal jamaah. Satu golongan tersebut adalah al-jamaah. Al-jamaah yang dimaksud adalah as-sawadul a'zam, yakni mayoritas umat Muhammad. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu riwayat hadis ini yang berbunyi, kulluhum finnar illa sawadal a'zam. Semua golongan akan berada di neraka kecuali as-sawadul a'zam, kecuali jumlah terbanyak di tengah-tengah umat Muhammad. Dalam hadis tersebut, baginda Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa akan muncul perbedaan di tengah-tengah umat Muhammad. Umat Muhammad akan terpecah belah menjadi beberapa golongan. Seluruhnya akan berada di neraka kecuali satu golongan. Nabi juga telah menjelaskan kepada kita bagaimana cara mengenali satu golongan yang selamat itu. Ciri khasnya adalah selalu menjadi kelompok mayoritas di kalangan umat Nabi Muhammad. Mayoritas umat Muhammad dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga zaman kita sekarang ini selalu berada dalam petunjuk dan kebenaran, dalam prinsip-prinsip akidah, dalam prinsip-prinsip keyakinan. Meskipun terjadi perbedaan pendapat dalam berbagai masalah fikih, mayoritas umat Muhammad meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Mayoritas umat Muhammad meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serupa dengan makhluknya. Mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa tempat, karena tempat adalah sifat makhluk. Mayoritas umat Muhammad meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranggota badan, karena anggota badan meniscayakan bentuk, dan bentuk adalah sifat makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mayoritas umat Muhammad juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta kebaikan dan keburukan, pencipta ketaatan dan kemaksiatan, pencipta keimanan dan kekufuran. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya meridhai kebaikan, hanya meridhai keimanan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meridhai keburukan dan kekufuran. Mayoritas umat Muhammad meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman. Nabi pertama adalah Nabi Adam alaihi salam dan Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayoritas umat Muhammad meyakini bahwa para nabi dan rasul maksum, terjaga dari perbuatan-perbuatan kufur, perbuatan-perbuatan dosa besar, dan perbuatan-perbuatan dosa kecil yang menunjukkan kehinaan dan kerendahan jiwa pelakunya. Mayoritas umat Muhammad juga meyakini bahwa para nabi dan rasul juga maksum, juga terjaga dari penyakit-penyakit yang menjijikkan. Mayoritas umat Muhammad juga meyakini adanya siksa dan segala hal yang sabit yang dipastikan sebagai bagian dari syariat Islam. Tidak ada yang menyimpang dari keyakinan-keyakinan yang benar tersebut, kecuali sekelompok orang dari golongan yang menyempal. Mereka ini sedikit jumlahnya jika dibandingkan dengan mayoritas umat Muhammad. Di antara kelompok yang menyempal tersebut
adalah golongan mujassimah. Mereka adalah golongan yang mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat benda dan menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ukuran, tempat, anggota badan, berpindah, naik turun, dan sifat-sifat makhluk lainnya. Di antara golongan yang menyempal tersebut juga adalah golongan al-murji'ah. Mereka meyakini bahwa sebanyak apapun seorang mukmin melakukan dosa, maka ia tidak akan disiksa di akhirat kelak. Di antara golongan menyempal tersebut adalah golongan qadariyah. Mereka adalah golongan yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala terhadap sebagian perkara. Tentu ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa khalaqa kulla syai'. Di antara golongan menyempal tersebut adalah golongan khawarij. Mereka yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Bahkan di antara mereka ada yang mengkafirkan seorang penguasa jika memberlakukan hukum selain syariat Allah. Meskipun ia tidak menghalalkan hal tersebut, meskipun hanya dalam satu permasalahan saja. Bahkan mereka juga mengkafirkan rakyatnya, baik yang setuju maupun yang tidak setuju, kecuali orang-orang yang memberontak bersama dengan mereka kepada para penguasa tersebut. Kemudian pada abad ketiga Hijriah, golongan-golongan yang menyempal tersebut semakin banyak. Maka di akhir abad ketiga tersebut, Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dua ulama besar, yaitu Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Kedua ulama besar ini dan juga murid-muridnya kemudian membantah golongan-golongan menyempal tersebut dan menjelaskan kembali akidah yang benar dengan dalil-dalil yang kuat. Sehingga aliran sempalan itu menyusut dan terkalahkan. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah kemudian dinisbatkan kepada keduanya, sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah kemudian dikenal dengan nama Asy'ariyah dan Maturidiyah. Fakta sejarah pun membuktikan kebenaran Asy'ariyah dan Maturidiyah, karena siapapun yang jeli dalam melihat barisan para ulama umat Muhammad di berbagai disiplin ilmu keislaman, mulai dari masa dua imam besar tersebut hingga masa kita sekarang ini, akan mendapati bahwa mereka adalah para pengikut Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dari penjelasan kami tersebut, sudah jelas jawaban dari pertanyaan sebagian saudara, kenapa kami memilih Nahdlatul Ulama? Tentu jawabannya adalah karena Nahdlatul Ulama adalah salah satu kelompok yang benar di antara umat Nabi Muhammad SAW. Alasannya karena secara akidah Nahdlatul Ulama mengikuti madhab Asy'ari dan madhab Maturidi sebagaimana jalan yang ditempuh oleh mayoritas umat dari masa ke masa. Dalam bab 2 pasal 5 anggaran dasar Nahdlatul Ulama ditegaskan, Nahdlatul Ulama berakidah Islam menurut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam bidang akidah mengikuti madhab Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dalam bidang fikih mengikuti salah satu dari 4 madhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Dan dalam bidang tasawuf mengikuti madhab Imam Al-Junaid al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid al-Ghazali. Semoga dengan penjelasan singkat ini menjadikan kita semakin kokoh keaswajaan kita dan semakin menguatkan ke-NU-an kita. Salam satu abad Nahdlatul Ulama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.